Hai, teman-teman mahasiswa yang keren. Pernah nggak kalian bayangin sebuah era di mana setiap kata yang kita tulis, setiap ide yang kita lontarkan itu bisa dibungkam oleh penguasa? Atau bagaimana satu tokoh perempuan ini bisa mengubah nasib bangsanya di tengah belenggu sebuah tradisi? Nah, hari ini kita akan menyelami dua sisi mata uang pergerakan nasional di Hindia Belanda, yaitu kebebasan pers yang terancam sensor dan perjuangan emansipasi oleh seorang pahlawan nasional yaitu R.A. Kartini. Jadi, siap-siap nih, karena ini bukan cuma sejarah, tetapi juga cerminan dari dinamika kekuasaan, pergerakan ideologi, dan semangat juang yang tak pernah padam. Saksikan videonya. Nah, hari ini kita akan bedah salah satu periode paling menarik nih, tetapi juga mencekam dalam sejarah pers kita. Apa sih itu? Yaitu sensor di Hindia Belanda antara tahun 1901 sampai 1942. Siap-siap karena ini bukan cuma sejarah tetapi juga cerminan dari dinamika kekuasaan dan pergerakan ideologi. Jadi pembahasan yang akan kita bahas ini terdapat pada buku berikut ini. Nah, buku ini itu membahas secara komprehensif sejarah pers, sensor pers, dan media cetak di Indonesia ini pada masa kolonial Belanda antara tahun 1901 sampai tahun 1942. Ceritanya berawal pada tahun 1901, di mana Ratu Wilhelmina ini mengumumkan sebuah kebijakan baru yang disebut kebijakan etis. Secara resminya sih sebuah kebijakan ini tuh semacam pengakuan akan kemiskinan di Jawa dan tujuannya ini mulia. Tetapi di balik itu semua, kebijakan ini justru membuka ruang bagi intelektual pribumi untuk berpendapat. Barengan dengan itu, komunitas di Tionghoa Indonesia ini juga mengalami kebangkitan nasional loh. Jadi makin banyak organisasi dan pergerakan politik yang muncul. Ini adalah era di mana komunikasi dan industri percetakan berkembang sangat pesat. Bayangin nih, di tahun-tahun itu tuh masih belum ada Twitter dan Instagram. Jadi koran dan pertemuan politik ini menjadi salah satu wadah paling utama dalam menyebarkan ide dan kritik. Makanya banyak banget nih surat kabar yang lahir di masa itu. Dan beberapa di antaranya itu vokal banget loh. Sebut saja Sinpo dan Medan Priai. Mereka ini berani mengkritik terhadap orang kulit berwarna dan bahkan menyerukan agar kaum bumi putra alias penduduk asli Indonesia ini bisa memerintah diri sendiri. Itu adalah salah satu langkah yang cukup keren, bahkan keren banget pada masa-masa itu. Tetapi namanya juga pemerintah ya, mereka juga gak bakal diem dan terus bungkam kalau misal kita terus-terusan mengkritik mereka. Maka muncullah dua alat sensor utama dari pemerintah kolonial pada masa itu. Yang pertama yaitu ada, dan yang kedua itu ada. Ini bukan menjadi sebuah alat kontrol biasa, tetapi juga untuk membuat opini publik dan menguatkan legitimasi penguasa. Namun ironisnya Nobuto Yamamoto ini, penulis buku ini, bilang kalau sensor ini justru ikut memfasilitasi perkembangan budaya cetak, terutama di publikasi berbahasa Melayu dan Tionghoa Melayu. Jadi ada dua sisi mata uang di sini yang akan kita bahas. Dan jangan salah ya, sensor ini juga dipengaruhi banget loh sama dinamika global. Setelah Lenin berkuasa di Rusia pada tahun 1917, Kaisar Jerman Wilhelm II lengser di tahun 1918, ditambah lagi depresi ekonomi awal pada tahun 1920-an. Nah, ini bikin pemerintah kolonial Belanda ini semakin defensif dan konservatif. Penyebaran ide-ide komunis, transnasional Tiongkok, sampai wacana penentuan nasib sendiri ini sama menjadi tekanan bagi aktivis politik di Hindia Belanda. Lalu akibatnya kebijakan Belanda ini makin keras. Misalnya pada surat kabar Sinpo,
yang paling banyak beredar saat itu dan sering banget terkena tegur bahkan dihukum karena artikel-artikel anti Jepangnya ini mereka publis. Nah, tokoh-tokoh nasionalis yang radikal kayak Semaun dan Tan Malaka ini diasingkan ke negara-negara di Eropa. Bahkan aktivis Tiongkok ini dengan Kuomintang dideportasi ke Tiongkok. Kebebasan berekspresi dan bersertifikat itu benar-benar dibatasi habis-habisan. Dan Hindia Belanda pada tahun 1930-an itu menjadi negara seperti sebutannya yaitu negara polisi. Uniknya, pada periode ini tuh target utama sensor ini bergeser loh, dimana pada awalnya itu nasionalis Indonesia beralih ke orang-orang Tiongkok. Mengapa demikian? Nah, sentimen anti-Jepang di kalangan Tionghoa kolonial itu kuat banget pasca agresi Jepang di Tiongkok. Meskipun komunitasnya ini relatif kecil, tetapi suara mereka itu nyaring banget. Mereka mengkritik, mereka menghina, bahkan mereka itu menyerukan boikot produk Jepang. Nah, jadilah pemerintah kolonial melihat ini tuh sebagai resiko dan memanfaatkan momen ini untuk memberlakukan Press Curbing Ordinance atau Press Berdonanti pada tahun 1913. Lebih dari 80 kasus penutupan surat kabar terjadi dan banyak diantaranya adalah milik orang-orang Tionghoa. Dan cerita ini mencapai puncaknya pada tahun 1942 saat rezim militer Jepang datang. Ini jadi era sensor yang benar-benar baru. Semua publikasi Tionghoa Indonesia ini ditutup kecuali satu, yaitu Hongpo. Kenapa Hongpo? Karena dia itu pro-Jepang dari awal. Jurnalis dan penulis Tiongkok progresif yang kritik terhadap Jepang, mereka ini ditangkap, disiksa, bahkan diintimidasi. Budaya cetak yang sempat dimiliki meskipun dengan masalahnya ini benar-benar dimusnahkan dan menjadi berakhir begitu saja. Pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa? Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa kebebasan pers itu bukan cuma hak, tetapi juga cerminan dari kekuatan masyarakat untuk berpendapat dan mengkritik. Sejarah sensor di Hindia Belanda ini mengajarkan kita pentingnya menjaga ruang-ruang diskusi, menjaga kebebasan berekspresi, dan melawan setiap upaya pembungkaman. Jadi, dari resum buku ini kita bisa nih menangkap apa sih pentingnya dari membaca. Nah, jadi jangan pernah berhenti membaca, jangan pernah berhenti bertanya, dan jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Nah, gimana teman-teman? Setelah pembahasan dari buku, kita beralih nih ke pembahasan artikel. Jadi artikel apa sih yang bakal kita bahas kali ini? Kalian inget gak? Pada tanggal 21 April itu kalian merayakan apa? Kita sebagai warga negara Indonesia ini memperingati hari apa? Ya, Hari Kartini. Tetapi apa kita cuma tahu tentang habis gelap terbitlah terang? Atau cuma identik dengan kebayanya saja? Nah, kali ini di video kedua ini kita akan bedah lebih dalam siapa sih R.A. Kartini itu sebenarnya dan bagaimana perjuangannya masih relevan sampai sekarang. Yuk kita mulai. Jadi, Kartini ini resmi diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964. Pengakuan ini bukan cuman sekedar pengakuan tanpa alasan, tetapi karena perjuangannya memang fokus banget nih pada peningkatan posisi perempuan di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Ya, benar sekali. Jadi Kartini itu berdampak bahkan sampai sekarang, bahkan sampai saya berdiri di sini, berkuliah, bersekolah tinggi, ini menjadi salah satu contoh dari sikap perjuangan R.A. Kartini pada zaman itu. Bayangin ya, usia 12 tahun ini kita masih ngapain ya? Masih bocil kan, bocil SMP kayaknya. Tetapi seorang Kartini pada zaman dahulu itu sudah menyadari
kalau posisi perempuan itu belum sesuai nih di masyarakat, apalagi dalam bidang pendidikan pada masa itu. Nah, meskipun beliau tidak diizinkan melanjutkan sekolah, api semangatnya ini benar-benar gak pernah padam. Bersama dua adik perempuannya yang pada saat itu yaitu ada Rukmini dan Kardina. Kartini ini bahkan sempat membuka sekolah kecil deh. Gak sekecil itu sih, tapi itu bermanfaat di zaman itu untuk anak-anak di desanya. Jadi kebayangkan betapa visionernya mereka di zaman itu. Ya, tiga bersaudara ini nih, mereka ini kayak sangat bermanfaat banget pada zamannya. Tetapi memang sangat disayangkan juga dari ketiga serangkai ini, mereka ini gak bertahan lama karena Kardina, adiknya ini menikah di awal tahun 1902. Keputusan mendadak ini memukul Kartini ya. Jadi Kartini itu kayak merasa tersakiti ditinggal adiknya ini menikah. Bahkan di surat-suratnya yang terkumpul dalam Van Duisternis, Lord Leech, kita bisa melihat bagaimana ia itu mencoba bercita-cita. Cita-citanya ini kayak di tengah rintangan gitu loh. Jadi kayak posisi dia tuh harus terus berlanjut atau berhenti gitu. Tetapi pada kenyataannya pun entah selang beberapa lama kemudian, yaitu tepatnya itu pada tahun 1903, Kartini sendiri itu menikah dengan Bupati Rembang. Nih, beliau ini suami Kartini. Nah, pertikahan ini menjadi titik balik yang penting. Jadi meskipun suaminya Kartini itu seorang bupati ya duda dan punya anak, tetapi Kartini itu tetap bersedia menikah demi mengikuti keinginan ayahnya. Nah, tetapi ada syaratnya. Jadi Kartini menikah itu bersyarat, yaitu syaratnya ini bupati harus menyetujui atau terus membuka kesempatan bagi Kartini itu untuk melanjutkan perjuangan demi kemajuan rakyatnya, terutama yaitu perempuan yang pendidikannya itu masih diabaikan. Nah, kerennya bupati itu setuju karena beliau juga punya pemikiran yang maju seperti Kartini, nggak kayak orang-orang tua yang pada zaman itu gitu loh. Nah, meskipun pada awalnya rencana studi formalnya itu harus kandas karena adanya pernikahan ini, tetapi itu nggak buat Kartini itu tetap diam seperti diam menjadi wanita di belakang di dapur, tidak. Tetapi Kartini itu tetap menemukan cara untuk melanjutkan perjuangannya. Dan yang paling penting, perjuangan Kartini untuk emansipasi perempuan itu terintegrasi langsung dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan dan untuk sebuah emansipasi sosial. Makanya beliau ini layak disebut sebagai pelopor nasionalisme Indonesia. Di mana masa itu perempuan ini masih terbelenggu adat feodal, di mana orang-orang Jawa ini menyebutkan sargo munut, neraka katut, yang artinya itu diharapkan mengikuti suami ke surga atau ke neraka. Tetapi semangat revolusioner Kartini ini berhasil menembus batasan itu. Ya, beliau bisa membantah kata-kata itu. Berkat sebaran cita-cita Kartini ini, perempuan Indonesia kini udah setara nih posisinya dalam melayani kehidupan dan perjuangan bangsa kalau dibandingkan sama laki-laki. Mungkin kalau zaman dahulu itu kayak laki-laki segini, perempuan itu di sini. Jadi dulu tuh emang benar-benar tidak ada kesetaraan dalam hal apapun itu, termasuk dari melayani kehidupan, bahkan di pendidikan pun kita tidak pernah ada di posisi yang setara. Tetapi semenjak emansipasi Kartini itu, kita menjadi bisa setara dengan laki-laki posisinya. Jadi teman-teman, bukan cuma tentang habis gelap terbitlah terang, tetapi tentang bagaimana kita menerangi jalan bagi kesetaraan dan kemajuan kita bersama. Ya, perempuan Indonesia ini berhak untuk melawan kesetaraan apapun itu. Perlu kalian ketahui ya teman-teman, ini tuh bukan cuman sekedar sejarah, bukan cuman kita itu ditanya Kartini lahir kapan, Kartini menikah kapan, Kartini menikah dengan siapa, bukan, tetapi ini menjadi fondasi utama di mana pada zaman di mana perempuan dikuasai laki-laki itu sudah tidak ada lagi
Dan sekarang laki-laki itu harus menghormati posisi perempuan dan harus memperlakukan perempuan sebagai setara dalam hidup, baik dalam perasaan maupun pemikiran, saat mereka berbagi dalam pekerjaan dan perjuangan laki-laki. Jadi, sebagai mahasiswa, mari kita jadikan semangat Kartini ini sebagai inspirasi untuk terus belajar, terus berkarya, dan terus memperjuangkan kesetaraan di segala bidang. Karena dengan itu kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan menjadi terang bagi sesama. Nah, gimana dari pembahasan tadi? Apa yang bisa kalian tangkap? Dari sejarah sensor pers yang keras hingga perjuangan Kartini yang tak kenal lelah, kita jadi belajar banyak hal. Kita tahu bahwa kebebasan berpendapat itu mahal harganya. Kita jadi sadar bahwa suara-suara progresif seringkali itu harus berhadapan dengan tembok kekuasaan yang tembusnya itu kadang susah. Di sisi lain, kita juga harus melihat bagaimana satu individu seperti Kartini ini dengan idealismenya dan keberaniannya ini mampu menjadi simbol dan pelopor perubahan besar bagi bangsanya, terutama dalam mengangkat harkat perempuan. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa ini mari deh kita jadikan semangat ini inspirasi untuk terus belajar, untuk terus berkarya, dan kritis terhadap segala bentuk pembungkaman dan terus memperjuangkan kesetaraan di segala bidang. Karena dengan itu kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan menjadi terang bagi sesama. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!